Oke, kalau misalnya kita pandang ke depan, Jal, gimana sih keadaan Indonesia atau nggak keadaan dunia selesai corona ini? Ada pandangan nggak? Kayaknya kalau pandangan itu ke depan untuk Indonesia ini Selesainya corona. selesai corona Semoga ini. ya, amin. Kembali lagi bersama Rijaldi Dan Iksan Syahputra. Oke. Dan kali ini pernah buat konten ini nggak? Konten Apa? corona nggak? Corona COVID-19 ini. 2 kali aku buat konten itu. Pertama tentang Pertama mengenai stay at home di rumah aja. di rumah aja. Terus yang kedua Yang kedua 5 kelebihan dan kekurangan belajar online di rumah daring selama virus corona ini. yang seru buat itu sama ya, kamu ada tuh, juga video di situ. Aku juga pernah buat itu satu itu cuman Yang kemarin itu. ya, yang hikmah corona itu. Itu hampir sama men kayak gue absen Anjay. kayaknya men. Serius. Itu nyoba men. Tapi ya itu kalau buat yang serius kayak itu ya susah Jal. Konsepnya susah. Ya, Sampai revisi 3 kali. Terus ya itu. Oke, kita bahas corona sekarang nih. Corona. Ini part 2 berarti. Part 2 ya. Ini kita yang nggak kita apa ya? Yang nggak bisa kita bayangkan ketika sebelum-sebelumnya gitu loh. Bahkan ada teman-teman yang udah planning setahun ke depan mau ngapain gitu. Oke. Selama corona ini apa yang kita alami Jal? Yang aku alamin selama corona ini. Rasa jenuh men. Jenuh men. Rasa jenuh di rumah aja itu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan. Namanya pemerintah udah menghimbau ya kan. Kita punya tugasnya masing-masing. Kayak pemerintah udah ngatur, terus dokter nyembuhin, dan kita sebagai masyarakat ya nurut aturan, di rumah ya di rumah aja. Betul. Terus Jal, selama corona ini kan di rumah kan. Apakah selama di rumah tuh ada melakukan hal-hal positif dalam berarti hikmah di balik corona tuh ada nggak sih di kehidupan kita sebenarnya? Ada. Ada ya? Aku pribadi nih ya. Aku pribadi setelah di rumah aja, aku nemu hobi-hobi baru. Ya walaupun aku belum Positif menekuni. ya, positif. Iya, hobi-hobi baru yang positif ya kan. Enggak cuma rebahan doang gitu. Ya, betul. Salah satu contohnya aku bisa buat podcast di rumah mungkin. Kita bisa kumpul bareng keluarga. Iya betul. Bisa lebih dekat sama keluarga. Terus lagi kita bisa banyak-banyak bersyukur dan juga banyak-banyak mengucapkan istighfar ya ketika kita sombong, ketika kita percaya bahwasannya kita ini makhluk yang paling spesial. Iya, betul. Tapi ketika ada virus yang sangat kecil tak kasat mata ini, Iya betul. kita bisa sadar itu. Bahwasanya kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apa. Dengan virus nggak kelihatannya kita bisa sakit loh, bisa kena. Iya. Kena virus. Padahal virus itu yang nggak kelihatan gitu. Ada sih yang mengatakan kalau misalnya akhir zaman itu orang-orang itu pada apa ya? Pada nggak melakukan, maksudnya udah pada melakukan maksiat semua gitu. Tapi kita baca sekarang bahwasanya orang-orang itu tidak melakukan maksiat tapi menjauhi hal-hal seperti salam gitu, sholat di masjid sekarang udah nggak ada. Itu sih. Jadi apa ya, dengan cara lain gitu loh, dengan cara yang halus tapi ya gitu, nggak ada sholat di masjid, kita diuji. Bahkan untuk salaman aja sekarang udah ragu-ragu gitu loh. Ada salaman sih. Ada nggak aja kalau misalnya salaman ragu gitu? Ada sih, pernah ragu kadang. Ini pengen salam apa enggak gitu, pernah ya? Pernah, apalagi sama teman-teman kan kadang kita bercanda juga kan. Jangan salaman, jangan ya, kita corona. Padahal nggak ada ya. nggak ada. Itu buat mengantisipasi sih intinya. Nah berarti ada sih berapa hikmah di balik corona tuh. Banyak Banyak banget hikmah itu. Apalagi bumi itu katanya udah mulai sehat gitu. Jadi udah mulai kayak nggak ada lagi, kalau misalnya bumi ini terus bekerja kan, kayak PT itu kan terus jalan gitu. Iya, jadi apa namanya? Polusi udara dulu gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa flashback ya guys, sebelum corona tuh ada banjir. Ada Padang itu, Riau yang dibakar hutannya itu. Oh iya. Ya, itu dibakar hutan sampai ada beberapa kejadian alam gitu. Dan sekarang dengan ada coronanya tuh kayak sembuh gitu, kayak apa namanya tuh ya, kayak diobatin gitu loh. Iya, namanya orang sakit ya
harus minum obat dan harus istirahat. Ada Bumi hikmahnya kita itu, hikmahnya lagi yang istirahat gini ya. itu hikmah yang kebanyakan orang nggak tahu. Ya. Dan kita harus syukuri apapun yang kita alami itu kita syukuri, mau kita gagal dalam hal ini hal itu kita harus syukuri. Ya, banyak semua kerjaan tuh terhentikan ya. Bukan hanya kita sebagai mahasiswa gitu loh, bukan hanya orang tua kita sebagai pekerja atau enggak, ada juga beberapa perusahaan. Nah, gimana sih keadaan ekonomi di dunia atau enggak di Indonesia terutamanya? Apakah semakin membaik atau gimana ya menurut kamu ya? Aku gini, sebelum ke lebih tinggi kita bahas dari aku sendiri ya. Dari sendiri ya. Ekonomi sekarang, ekonomi keluargaku itu turun banget. Dan juga apalagi kayak aku mahasiswa itu kalian juga semuanya. Ketika kalian libur, anak sekolah maupun mahasiswa, ketika kalian libur sekolah kuliah, itu pastinya uang jajan gak ada, men. Nggak ada, betul. Aku tuh selama 2 bulan ini udah hampir 2 bulan itu nggak ada uang jajan, cuy. Itu repotnya juga. Jadi ya kere. Ya, aku juga mulai hemat ini. Jadi ada uang berapa buat makan doang gitu, buka puasa sama buat sahur gitu doang sih. Iya bener, kere. Kiri banget emang. Dan aku juga nerima telepon dari orang tua kemarin. Aku kan nggak pulang gitu. Salah satu korban di mana pesawat itu kan udah tutup. Nah, itu orang tua aku curhat kalau misalnya beliau itu bukan jual, menggadaikan emasnya. Jadi tadi juga kita keliling Keraksan tuh ada berapa tempat penggandaian itu rame gitu. Oh iya yang biasanya nggak ada orang nih kok rame gitu. Rame. Berarti rame orang aja menggadaikan. menggadaikan barang-barangnya gitu ya. Mungkin satu bukan namanya dan ada beberapa tempat itu menyuruh bank untuk meminjamkan uang kepada masyarakat. Iya. Dan ada juga bantuan-bantuan ya. Bantuan pemerintah emang banyak sih. Ada. Iya, banyak. Cuma nggak kelihatan apa gimana? Bukan nggak kelihatan, ada sebagian yang salah orang, salah ini. Terus ada yang samar-samar. Sama-sama gitu ya. Kayak buram gitu. Belum ngeblur gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ekonomi ini mulai berkurang, pasti ada beberapa orang yang harus nekat gitu loh buat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka nggak stay di rumah Jal. Iya, banyak. Mereka harus butuh cari nafkah gitu. Mereka harus butuh nyari uang buat keluar gitu. Iya, banyak pekerja Gimana yang sih gitu ya kan? Kita nggak bisa ngelarang juga sih. nggak bisa. Kan aku juga lihat itu obrolannya Jokowi sama Najwa Shihab. Ya Jokowi juga nggak bisa ngelarang gitu, dan itu juga kebutuhannya masyarakat gitu loh. Kalau misalnya dilarang nanti bisa mati kelaparan. Iya, mau makan apa? Mungkin gini aja, kalau memang kita harus stay at home di rumah selama 2 minggu, memang straight gak usah keluaran. Mungkin disediakan setiap satu satu kepala keluarga itu beras, mungkin 1 karung. Iya betul. Seperti itu. Terus mungkin sama sembako semuanya secara merata. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung kayak gitu, apakah kuat ekonomi Indonesia buat yang gitu kan? Ada berapa jiwa loh, ada berapa ini loh. Tapi ada berapa YouTubers tuh ngomong kayak gini Jal. Gimana? Kayak yang kaya gitu, kayak berapa artis kita nggak sebutin gitu. Yang berapa YouTubers yang udah 2 juta atau yang memang penghasilannya banyak gitu. Ya Ricis yang pernah ngomong gitu. Itu buat menafkahi, ya mungkin dia jual mobil tapi buat masyarakatnya gitu. Iya, emang bisa. ada jalan lain gini Jal. Ada jalan lain emang gitu. Mau gimana lagi? Bisa, tapi pertanyaan yang memang banyak di pikiran masyarakat itu, kalau ini memang terus seperti ini, bakalan gimana keadaan Indonesia selanjutnya? Ya, apalagi kalau misalnya ada lebaran masih kayak gini, kita Iya, lebaran. nggak ada tuh namanya makan ketupat, nggak ada silaturahmi, dia udah di rumah aja gitu. Di rumah aja. Jadi intinya sih berdoa ya kan, berdoa ya sama ikhtiar juga kita gitu loh. Kita paling lebaran paling cuman bisa secara virtual. Dan banyak juga orang nggak mudik sekarang kan? Iya betul, banyak mudik. Aku juga nggak mudik nih, stay di Nggak mudik. Terus kemarin tuh ada yang Pak Jokowi bilang mudik sama pulang kampung. Jadi mudik nggak boleh, Pulang kampung nggak pulang kampung nggak apa gitu. Ya sama aja sih namanya. Tapi kalau aku cari di mudik itu pulang dekat lebaran gitu. Nah, kalau pulang kampung itu ya pulang, tapi sama aja tujuannya sih. Tujuannya di rumah. Nah, kalau misalnya nggak pulang kampung Jal, itu mau makan apa gitu loh. Kayak misalnya ya di Jakarta gitu, dia nggak pulang kampung, Dia nggak kerja. dia mau makan apa gitu, kan pusing juga kan. Ya Jadi serba salah gitu lah. Jadi ya sabarlah dalam menghadapi ini, sabarlah dan banyak-banyak berdoa gitu loh. Kembali ke atas sih gitu. Dan mahasiswa juga dipertanyakan, mahasiswa dan apalagi namanya itu
siswa ya, Heeh. mahasiswa sama mahasiswa SMP itu dipertanyakan keberadaan mereka di rumah itu, ya kan? Nggak mungkin dong mereka belajar terus, nggak mungkin dong mereka Iya dong. orang tuanya bisa terus mendidik dan mendampingi, sedangkan orang tua juga nyari nafkah buat dia makan gitu loh Jal. Oke, kalau misalnya kita pandang ke depan Jal, gimana sih keadaan Indonesia atau nggak keadaan dunia selesai corona ini? Ada pandangan nggak? Kayaknya kalau pandangan itu ke depan untuk Indonesia ini Selesainya corona. selesai corona Semoga ini. aja, amin. Cepat Kayak- selesai. Kayaknya sih nggak tahu Ada nih. pandangan ya? Ya, Nggak, aku tapi juga, tapi kayaknya bakalan negara-negara yang lain bakalan merubah atau mulai menata lagi. Menata lagi. Iya, menata lagi lebih apa baik gitu ya. kekurangannya. Iya. Betul. Kayak sekarang itu kayak Cina kan udah pulih gitu. Iya. Kayak Arab Saudi juga udah pulih. Udah. Dan mereka apa kayak jalan-jalanan dengan mobil gitu. Ya berarti Indonesia kapan? Indonesia ini? kapan? Ayo dong, di stay at home dong, ya mana-mana dong. Oke. Jadi apa ya? Ya semoga kedepannya kita bisa kerja kembali, bisa kuliah kembali, momen-momen kumpul bareng gitu. Oh banyak sih Iya, momen-momen yang terhilangkan gitu gara-gara corona ini. Ya kita harus juga ya sabar sih gitu, nggak ada jalan lain sih. Oke, semoga ya corona ini cepat berakhir aja. Amin. Ya agar kita bisa kumpul-kumpul lagi, terutama teman-teman dekat kita, Teman-teman, teman kuliah, teman sahabat, teman anak gitu bisa kumpul lagi. Terutama nanti Idul Fitri kita bisa salam-salaman gitu, makan ketupat gitu. Makan ketupat. Bisa dapat THR, silaturahmi, salam-salaman dah. Oke, mungkin ini dari kita Jal, cukup ini ya. Mungkin ini ngobrol santuy untuk teman-teman yang mungkin bisa diambil pelajaran dari obrolan kita ini. Yang kurang baik ya jangan diambil gitu, ditinggalkan. Oke, ini dari kita. Jangan lupa di share video ini kalau misalnya penting. Jangan lupa di like, komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas matinya aja. pas matinya guys. Jadi kameranya mati. Dadah. Asli tek mati.